Kota Saranjana disebut-sebut sebagai kota gaib yang berada di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, kota ini merupakan bagian dari Pulau Laut, sebuah pulau yang cukup terpencil dan berada di dekat laut sekitaran Kalimantan Selatan. Banyak warga Kalimantan yang mempercayai bahwa kota ini merupakan kota dengan peradaban yang begitu maju. Nelayan di sekitaran pulau itu mengaku bahwa mereka sering melihat adanya aktivitas mercusuar dari seberang pulau laut. Mereka percaya bahwa mercusuar itu berasal dari kota Saranjana. Kata warga, kota ini bahkan tidak ada di Google Map atau peta Indonesia lainnya. Warga sekitar juga mengaku pernah melihat adanya gedung pencakar langit di sekitaran pulau laut. Hal ini diperkuat oleh pengakuan Kepala Bidang Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Ibu Ida Saptika Dewi. Beliau mengungkap bahwa banyak masyarakat yang hilang di sana ketika melakukan pelayaran atau sekedar niat berkunjung ke sana. Ibu Ida juga mengaku bahwa warga di Kalimantan Selatan, khususnya masyarakat Kota Baru, sudah paham akan kepercayaan mereka tentang kota Saranjana. Bahkan mereka pun sering mengungkap adanya larangan berbagai kegiatan atau pakaian yang digunakan selama berada di sana. Tak sedikit warga Kota Baru yang memaksa berkunjung ke Pulau Laut dan tak pernah kembali lagi. Bukan hanya warga Kalimantan Selatan, sejumlah artis pun mengaku pernah manggung di Kota Baru dan mengetahui adanya misteri Saranjana ini, bahkan mengalami kejadian mistis. Contohnya saja Ivan Seventeen. Dia mengaku pernah manggung di kota itu dan tiba-tiba saja penontonnya lenyap seketika. Hanya bersisa setengah dari penonton yang ia lihat dari panggung. Padahal acara itu baru beberapa menit berakhir. Secara logika, mustahil kerumunan penonton pergi secepat itu. Pengakuan lain juga diungkap oleh Tantri Kotak. Ia mengaku bahwa dirinya sempat mengalami peristiwa aneh saat selesai manggung di sana. Biasanya selesai manggung masih rame ya orangnya. Ini ketika aku masuk mobil tiba-tiba suasana benar-benar sepi, ujar Tantri Kotak. Itulah pengakuan dia tentang keanehan di Kota Baru. Sampai saat ini, Saranjana dikenal sebagai kota gaib. Dikatakan kota gaib karena kota ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Hanya orang-orang tertentu sajalah yang mampu melihat, bahkan masuk ke kota gaib yang sangat modern itu. Dan salah satu orang yang konon mampu keluar masuk kota Saranjana adalah Pua Laba. Pua Laba merupakan penduduk desa Tanjung Lalak Utara yang jaraknya sekitar setengah jam dari kota. Sehari-hari ia bekerja sebagai petugas di kantor kecamatan. Selain karena dapat keluar masuk kota gaib, nama Pua Laba dikenal baik oleh masyarakat sekitar karena memiliki kepribadian yang ramah dan murah senyum. Menurut berbagai sumber, alasan kenapa Pua Laba bisa keluar masuk kota Saranjana adalah karena dia punya pusaka khas suku Dayak yang bernama Mandau. Mandau yang sebelumnya dimiliki oleh pamannya tersebut rupanya adalah senjata komando di Saranjana. Berkat Mandau itulah indera keenam Pua Laba terbuka sepenuhnya dan ia dapat melihat kota Saranjana dengan sangat jelas. Pua Laba juga bercerita bahwa pada malam-malam tertentu ia kerap dijemput oleh tokoh masyarakat Saranjana menggunakan mobil mewah. Wah, bagus sekali mobilnya. Kalau nggak warna merah, biasanya warna kuning, ujar Pua Laba. Menurutnya, warga Saranjana memiliki ciri fisik layaknya manusia normal. Mereka makan nasi, minum kopi, bahkan merokok. Bahkan mereka juga sering belanja ke pasar di dunia nyata. Orang-orang di pasar tidak akan bisa mengenali warga Saranjana karena rupanya persis seperti manusia biasa. Menurut pengakuan Pua Laba, ada anak dari kota Saranjana yang memilih untuk sekolah di dunia nyata yang berada di kecamatan Pulau Laut. Meski Pua Laba sering keluar masuk kota Saranjana, tapi dia paling pantang yang namanya makan dan minum di kota itu. Sebab jika ia melakukannya, maka dirinya akan terjebak di sana dan tidak bisa kembali ke alam nyata. Sungguh mengerikan. Dan saat ini, Pua Laba sering dimintai bantuan oleh warga untuk mencarikan barang hilang. Pasalnya, pria dari suku Mandar, Sulawesi Barat ini mengaku bisa meminta bantuan kepada sahabatnya di Saranjana untuk mencarikan barang apapun yang hilang.
Dulu itu ada yang kehilangan mobil, lalu saya minta tolong kawan di Saranjana. Tak lama saya dibilangin kalau mobilnya sudah dibawa ke bengkel di Batu Licin. Saya telepon orang yang hilang mobilnya itu. Saya suruh dia ke bengkel. Ternyata di bengkel orang-orang sudah ribut. Kenapa katanya ada mobil di depan bengkel, tapi nggak ada sopirnya? Ujar Pualaba. Itu adalah salah satu bukti bahwa Pualaba bisa berinteraksi dengan makhluk gaib yang ada di kota Saranjana. Semua orang meyakini kota Saranjana terletak di bagian selatan pulau, tepatnya di desa Oka-Oka, kecamatan Pulau Laut, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sejak dulu, masyarakat percaya bahwa bagian wilayah yang berupa perbukitan dan tidak berpenghuni tersebut menjadi lokasi dari kota gaib Saranjana yang dihuni oleh bangsa jin muslim. Menurut masyarakat Kota Baru, tidak sembarang orang mampu melihat keberadaan kota gaib yang konon memiliki peradaban modern jauh di atas manusia. Baik, berbicara tentang kota gaib Saranjana, kali ini Mbah mau cerita tentang seorang kurir ekspedisi yang terjebak di kota Saranjana, tepatnya saat hari kemerdekaan Indonesia, yakni di tanggal 17 Agustus. Dia bahkan sempat mengikuti lomba Agustusan di sana. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Indra saat itu berjalan dengan langkah yang berat menyusuri trotoar jalan Kota Baru. Dia mengenakan baju putih dan celana hitam, lalu menggendong tas ransel hitam. Wajahnya muram. Dia kecewa karena baru saja gagal tes CPNS. Padahal dia sudah mempersiapkan tes itu sejak 3 bulan lalu. Indra belajar mati-matian, tapi tetap saja kalau belum rezeki memang susah. Beberapa saat kemudian, Indra berhenti di pinggir trotoar. Dia duduk di kursi besi sambil menghadap jalan raya. Bendera merah putih sudah menghiasi jalanan Kota Baru. Memang 5 hari lagi adalah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Para penjual bendera dan aksesoris Agustusan berjejer di pinggir jalan Kota Baru. Lalu di seberang jalan itu, Indra tidak sengaja melihat ada sebuah banner yang bertuliskan "Dibuka lowongan kerja untuk posisi kurir". Indra pun sumringah. Dia tersenyum. Dia lalu berdiri dan langsung nyebrang. Kalau dia nggak lolos CPNS, ya minimal dia dapat pekerjaan di kota itu. Jadi perantauannya dari desa tidak sia-sia. Tak apa walaupun kerjaannya kurir. Lagi pula, Indra adalah orang yang senang bereksplorasi. Setibanya di depan kantor jasa kirim, Indra dipintai KTP oleh seorang satpam. Ia pun kemudian dipersilakan masuk. Ternyata di dalam sana sudah ada 3 pelamar lainnya yang sedang menunggu giliran untuk diwawancara. Indra duduk di samping mereka. Ia enggan berbasa-basi, hatinya sedang tidak baik. Maklum, habis gagal tes CPNS. Kemudian, Indra membuka tasnya. Dia memeriksa kembali surat lamaran kerja. Untung saja, ia selalu membawa stok surat lamaran untuk jaga-jaga kalau ada lowongan, jadi tidak perlu bolak-balik ke fotokopian. Beberapa saat kemudian, satu persatu mereka pun dipanggil untuk wawancara kerja. Dan setiap orang yang keluar dari ruangan itu pasti memasang wajah murung sambil menggelengkan kepala. Jangan-jangan mereka langsung ditolak oleh HRD. Atas nama Indra, silakan masuk, kata HRD dari dalam ruangan. Segera Indra berdiri. Dia melangkah perlahan dan dengan sopan masuk ke dalam ruangan tersebut. Indra berdiri di belakang kursi. Dia tidak akan duduk sebelum dipersilakan. Etika Indra memang luar biasa. Silakan duduk, ucap HRD sambil tersenyum. Sebelumnya, kenalkan saya Christine. Saya HRD di perusahaan ini. Kebetulan perusahaan kami sedang membutuhkan seorang kurir ekspedisi di sekitaran Kabupaten Kota Baru, ujar Bu Christine. Silakan perkenalkan diri kamu dan latar belakang kamu, sambung Bu Christine. Baik, terima kasih Bu Christine atas kesempatannya. Saya senang bisa mengikuti wawancara kerja ini, ucap Indra. Dia pun memperkenalkan diri dengan sangat detail tentang tempat tinggalnya, latar belakang pendidikannya, dan juga pengalaman kerjanya. Jadi kamu pernah kerja di tempat laundry? Tanya Bu Christine. Iya Bu, betul, selama setahun, jawab Indra. Kenapa berhenti? Tanya Bu Christine. Di sana saya pekerja kontrak Bu, kontraknya hanya 1 tahun. Setelah itu saya diberhentikan, jawab Indra. Oh begitu, di sini juga kontrak kok. Apa kamu bakal sanggup menjalani pekerjaan yang hanya terikat masa kontrak? Tanya Bu Christine. Oh tidak masalah Bu, bagi saya pekerjaan itu rezeki, mau gimana pun harus disyukuri, jawab Indra. Kalau boleh tahu apa sih kelebihan dan kekurangan kamu? Tanya Bu Christine.
Dia mencoba untuk menjebak Indra dengan pertanyaan. Kelebihan saya ini tidak bosanan orangnya, Bu, dan suka bertualang. Saya hobi traveling, Bu. Jadi menurut saya pekerjaan sebagai kurir akan cocok dengan saya. Saya juga orang yang tekun dan pasti bertanggung jawab pada kerjaan, kata Indra. Kalau kekurangannya apa? Tanya Bu Christine. Kalau kekurangannya, saya takut ketinggian, Bu. Saya nggak bisa naik pohon. Itu aja sih, kata Indra. Dia memang cerdik. Indra tidak menyebutkan kekurangannya di dunia pekerjaan, malah menyebutkan kekurangan pribadinya yang lain. Memang seperti itulah teknik menjawab pertanyaan jebakan HRD. Oh begitu ya, ucap Bu Christine sambil mencatat sesuatu. Kamu punya SIM, Cek? Tanya Bu Christine. Punya, Bu, tapi kebetulan motor saya lagi di bengkel, ucap Indra. Kapan selesai diperbaikinya? Tanya Bu Christine. Sore ini juga beres, Bu, cuma ganti kampas rem aja, jawab Indra. Baik, kalau gitu kamu besok udah bisa ikut training ya selama 3 hari. Setelah itu kamu langsung kerja di perusahaan ini, ucap Bu Christine. Indra sangat senang mendengar keputusan HRD. Kemudian dia dipersilakan untuk pulang. Hari itu juga, Indra langsung mencari kontrakan. Dia akan tinggal di kota itu selama kerja di perusahaan ekspedisi. Keesokan harinya, Indra mendatangi kembali kantor tersebut. Dia naik motor bebek, keluaran tahun 2000-an. Selama 3 hari, dia menjalani training dengan baik. Indra terbilang orang yang mudah belajar hal baru. 3 hari kemudian, dia mulai menjalankan tugas pertamanya. Hari pertama yang sukses, Indra berhasil mengantar barang-barang bawaannya ke seluruh alamat yang ada di kota tersebut. Keanehan mulai terjadi tepat tanggal 16 Agustus. Sore itu, barang yang dibawa Indra sisa 1. Dia bingung mencari alamat. Paket itu berbentuk kotak segi 4 panjang, semacam box HP. Di atasnya tertera nama Delvina Syafara yang tinggal di distrik Nabula. Anehnya, distrik itu tidak ada di Google Map. Indra sudah tanya kemana-mana tentang distrik Nabula, tapi tidak ada yang tahu sama sekali. Menjelang maghrib, Indra pun menyerah. Dia pikir alamat yang dicantumkan pasti salah. Namun, saat hendak pulang, tiba-tiba saja seorang lelaki paruh baya menghampiri Indra. Nak, katanya kau sedang cari alamat distrik Nabula ya? Tanya lelaki paruh baya itu. Iya, Pak. Apakah Bapak tahu alamat tersebut? Tanya Indra. Tentu, kalau boleh tahu paketnya atas nama siapa ya? Tanya lelaki paruh baya. Dia berpenampilan sederhana, hanya memakai kaos oblong, usang, dan celana panjang warna coklat. Sendalnya juga sendal cepit yang sudah lusuh. Atas nama Delvina Syafara, jawab Indra sambil memeriksa kembali paket tersebut. Oh, Dek Delvina, saya kenal, ucap lelaki itu. Tapi kali ini dia menggibaskan sebuah sapu tangan ke wajahnya Indra. Seketika saja Indra mengedipkan matanya. Nah, kamu lurus aja ikuti jalur ini, ucap si bapak sambil menunjuk sebuah jalan. Anehnya, jalan itu tadi nggak ada, tapi sekarang tampak jelas di hadapan Indra. Saat itu, Indra tidak menyadari, dia seperti terpengaruh. Oh gitu, baik Pak, terima kasih ya. Saya mau antar paket ini dulu, kata Indra. Dia melanjutkan perjalanan menelusuri jalan tersebut. Tak ada pengkolan sama sekali. Jalannya bagus, aspal tanpa berlubang. Sejauh mata memandang, hanya ada pepohonan yang rindang. Motor yang dikendarai Indra terus melaju. Ia menyalakan lampu motor tersebut. Tak lama kemudian, Indra memberhentikan laju motornya. Dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Di hadapan Indra, tampak gedung-gedung besar menjulang tinggi. Itu gedung pencakar langit berwarna perak dengan kaca-kaca yang berkilau. Semua kendaraan itu berlalu lalang di jalanan. Bukan hanya itu saja yang membuat Indra tercengang. Di langit yang gemerlap oleh cahaya warna-warni, terpampang bendera merah putih yang begitu besar berkibar-kibar tertiup angin. Kedua sudut bendera itu terikat pada balon besar yang mengambang di langit. Pada badan balon tersebut bertuliskan Dirgahayu Indonesia. Untuk beberapa saat, Indra masih terkesima sampai ada orang yang menepuk pundaknya. Cari siapa, Nak? Tanya seorang wanita yang berpakaian elit. Wanita itu tampak seperti sosialita yang dipenuhi perhiasan. Antingnya terbuat dari berlian yang berkilauan. Ini Bu, saya lagi cari alamat. Kalau boleh tahu distrik Nabula di mana ya? Tanya Indra. Oh, distrik Nabula. Lurus aja dek, nanti ada pertigaan, belok kanan. Nah, 5 km dari sana itu distrik Nabula, kata si ibu. Oh iya Bu, kalau gitu terima kasih, ucap Indra.
Dia pun bergegas menuju pertigaan. Indra harus hati-hati karena jalanan sedang ramai. Dia masih terheran-heran dengan apa yang dilihatnya. Itu seperti bukan di Indonesia. Tepat di pertigaan, Indra berhenti karena sedang lampu merah. Lalu tak sengaja, ia melihat ada sebuah hotel mewah yang bertuliskan Saranjana Hilton. Seketika saja, Indra kaget. Wajahnya langsung pucat. Dia pernah dengar tentang Saranjana. Itu adalah nama kota gaib. Indra menelan ludahnya sendiri. Dia ketakutan. Sementara itu, lampu hijau sudah menyala. Segera Indra belok ke arah kanan. Banyak sekali orang di pinggir jalan yang sedang menikmati suasana malam. Mereka semua berpenampilan keren. Ada yang naik skuter dan ada juga yang naik skateboard. Namun tampaknya skateboard itu elektrik, jadi tidak perlu didorong manual menggunakan kaki. Sesaat kemudian Indra kembali berhenti. Dia melihat ada sebuah plang di pinggir jalan yang bertuliskan "Selamat datang di distrik Nabula." Sebisa mungkin Indra tetap tenang. Kini Indra memasuki perumahan mewah. Kemudian dia mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Indra menepikan motor, lalu merogoh paket dari dalam karung. Kemudian dia memberanikan diri untuk bertanya pada salah satu pejalan kaki. "Kak, maaf mau tanya, tahu alamat ini nggak?" Tanya Indra sambil menyodorkan alamat yang tertera pada paket. Anak muda yang umurnya kisaran 25 tahun itu membaca alamat di paket tersebut. "Oh, rumah Delvina. Itu rumahnya, Kak," kata pemuda tersebut sambil menunjuk ke sebuah rumah bercat putih yang amat besar. Rumah itu punya 3 lantai dan 4 tiang yang menjulang tinggi. Di depan rumahnya ada air mancur yang amat indah mengeluarkan cahaya kebiru-biruan. Gerbang rumah itu berwarna keemasan. Ada bendera merah putih yang berkibar tepat di samping gerbang tersebut. Indra menekan tombol di gerbang dan tiba-tiba saja muncul layar segi 4 pada tembok gerbang yang menampakkan wajah wanita muda yang amat cantik. "Paket saya ya, Kak?" tanya wanita cantik itu. Umurnya kisaran 19 tahunan. "Iya, atas nama Delvina Syafara," jawab Indra dengan gugup. Dia tahu bahwa yang memesan paket itu adalah jin. Tak lama kemudian, gerbang itu terbuka dengan sendirinya. "Masuk aja, Kak," kata Delvina. Indra memparkirkan motornya di gerbang. Kemudian dia jalan kaki masuk ke halaman rumah Delvina sambil menenteng paket. Indra berdiri di depan pintu rumah yang mewah. Pintu tersebut terbuat dari kayu jati dengan ukiran yang sangat indah. Kemudian seseorang keluar dari rumah tersebut. Dia adalah Delvina. Tubuhnya sangat indah seperti gitar Eropa. Rambutnya tergerai sepinggang dan agak sedikit pirang di bagian ujungnya. Kulitnya putih bersih macam wanita Rusia. Hidungnya mungil mancung. Bibirnya tipis kemerah-merahan. Matanya sayu dengan tatapan yang siapapun pasti terpesona. Indra melongo. Dia bahkan belum pernah melihat wanita secantik itu dalam hidupnya. "Masuk aja, Kak," ucap Delvina. Ia mempersilahkan Indra untuk masuk ke rumah mewahnya. Indra awalnya ragu, tapi dia penasaran. Akhirnya dia masuk ke rumah itu. Lantainya terbuat dari marmer yang sangat elit dan pastinya mahal. Rumah itu sangat besar seperti istana. Di ruang tamu itu ada sofa yang besar-besar, piano dan patung-patung antik, juga berbagai macam perabotan modern. Indra tidak bisa menyebutkan semuanya. Ada banyak alat canggih di ruang tamu yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Delvina saat itu tidak menyuguhkan apapun. Dia duduk di hadapan Indra. "Orang baru ya?" tanya Delvina. "Iya," jawab Indra. "Saya baru kerja minggu ini," sambungnya. Indra gelagapan. "Oh, pantesan baru lihat," timpal Delvina sambil membuka paket yang ia pesan. "Kak, mau saya bantu buka paketnya?" Indra menawarkan bantuan. "Ah, tidak usah, gampang kok gini doang mah," jawab Delvina. Dia kemudian berhasil membuka paket tersebut. Ternyata isinya adalah iPhone terbaru yang harganya puluhan juta. "Kak, ini alam jin kan ya?" tanya Indra ragu-ragu. "Iya, betul. Kenapa?" Delvina balik tanya. "Kalian pakai iPhone juga di sini?" tanya Indra. "Iyalah, biar bergengsi. Walaupun di alam jin memang ada smartphone yang sudah sangat canggih, tapi kami lebih suka pakai iPhone. Ya, kelihatannya keren aja," ucap Delvina. "Kalau kamu pakai HP apa kalau boleh tahu?" tanya Delvina. Indra nyengir. Dia malu-malu ditanya seperti itu. "Aku pakai HP Cina, Kak," kata Indra sambil menunjukkan HP-nya yang sudah retak di bagian layar. "Udah retak tuh HP-nya," kata Delvina. Dia pun bangkit dan masuk ke dalam kamarnya.
Sesaat kemudian, Delvina kembali. Dia membawa sebuah iPhone bekas dan memberikannya pada Indra. "Ini buat kamu aja, udah nggak kepake, aku udah bosen," kata Delvina. "Yang benar, Kak." Indra seolah tidak percaya. "Iya, aku kan punya yang baru nih," jawab Delvina. Indra pun mengambil HP yang masih bagus itu. "Terima kasih, Kak Delvina," ucap Indra. Sesaat kemudian, Indra pun pamit. "Kalau begitu, saya pamit pulang ya, Kak," kata Indra. Delvina pun mempersilakan Indra untuk pulang. Wanita itu bahkan mengantarkannya sampai pintu rumah. Tapi ternyata di luar hujan lebat. Indra bingung harus bagaimana. "Ya sudah, menginap saja kalau gitu. Lagi pula ini sudah malam," kata Delvina. "Ah enggak, aku nggak enak sama keluargamu," jawab Indra. "Biarkan saja di luar, nggak akan ada yang nyuri kok. Motor di negeri kami udah jauh lebih canggih. Bangsa jin tidak akan mau pakai motormu," ucap Delvina. Malam itu, Indra dibawa menghadap kedua orang tuanya Delvina. Mereka berdua ternyata sangat ramah dan mau menerima Indra untuk numpang nginep. Kamar untuk Indra sangat amat mewah. Ada shower otomatis. Bahkan setelah mandi, tidak perlu pakai handuk. Di kamar mandi itu ada ruangan khusus untuk mengeringkan tubuh. Dalam hitungan detik saja, tubuh Indra sudah kering. Ajaib memang. Kasur di kamar itu juga sangat nyaman, berwarna putih, juga empuk. Anehnya, tidak ada TV, tapi ada remote di sana. Indra iseng memijat remote tersebut, dan tiba-tiba saja muncul cahaya hologram berbentuk TV 50 inch di hadapan Indra. TV itu menayangkan channel bangsa manusia. Ada sinetron, bola, dan juga kartun. Indra geleng-geleng kepala. Kehidupan di negeri jin ternyata jauh lebih canggih. Malam itu, Indra tidur dengan sangat pulas. Belum pernah dia merasakan kenyamanan seperti itu sebelumnya. Keesokan harinya, kamar Indra diketuk. Ternyata itu Delvina. Segera, Indra mandi. Setelah mandi, dia beranjak ke ruang tamu untuk pamitan. Anehnya, Delvina tidak pernah menyuguhkan makanan atau minuman. Indra pun tidak merasa lapar dan haus. Tubuhnya selalu segar bugar. "Kau mau langsung pulang?" tanya Delvina. "Iya nih, makasih ya udah ngerepotin kamu," timpal Indra. "Ah, sudah biasa kok. Banyak juga temanku yang sering nginap di sini," kata Delvina. "Oh ya, hari ini Agustusan loh. Kamu nggak mau ikut lomba? Hadiahnya lumayan," sambung Delvina. "Apa hadiahnya?" tanya Indra. Dia penasaran. "Emas," jawab Delvina. "Hah? Yang benar? Lombanya apa?" tanya Indra sambil mengerutkan kening. Dia semakin penasaran. "Biasa aja, kayak makan kerupuk, masukin paku ke botol, balap karung, ya gitu-gitu aja," ucap Delvina. "Emangnya kalian merayakan Agustusan juga ya?" tanya Indra. "Iyalah, kami juga warga negara Indonesia. Dulu pas perjuangan kemerdekaan, bangsa jin juga sesekali ikut andil. Kami kadang yang sesekali membantu pejuang Indonesia untuk menghindari serangan dari Belanda atau Jepang. Ya, kami suka bantu orang-orang yang soleh dan orang-orang yang punya jiwa pejuang. Kami bantu dari segi kesaktian," ucap Delvina. Indra pun mengangguk-ngangguk. Kalau gitu, bolehlah aku coba lomba," kata Indra. Mereka pun bergegas. Delvina tidak mau naik motor Indra karena dibilang terlalu lamban. Mereka malah naik mobil terbang milik Delvina. Indra terkagum-kagum dengan kendaraan itu. Hanya butuh waktu beberapa detik saja, mereka tiba di lokasi perlombaan. Setelah ikut berbagai perlombaan, Indra akhirnya dapat juara 2 lomba memasukkan paku ke dalam botol. Hadiah yang ia dapatkan tak tanggung-tanggung. Indra diberi 4 kg emas batangan. Setelah perlombaan selesai, Indra pun kembali ke rumah Delvina untuk mengambil motornya. Singkat cerita, Indra berhasil keluar dari kota Saranjana. Dia sangat senang karena dapat iPhone second dan emas 4 kg. Walaupun sudah dapat emas, Indra tidak mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dia tetap menjalankan tugas seperti biasanya. 2 hari kemudian, tengah malam, tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu kontrakan Indra. Segera, Indra membuka pintu tersebut. Dan betapa terkejutnya Indra saat melihat sosok Delvina berdiri di hadapannya. "Kak, jaket kamu ketinggalan. Nih, aku balikin," kata Delvina sambil tersenyum manis. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merdeka!